bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. A few moments later. Saya akan menjelaskan tentang materi anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Perkenalkan, nama saya Faizatul Hasanah, Prodi S1 Kebidanan 1C. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh sebagai penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan, barsa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur sistem muskuloskeletal. Penyusunan tubuh tersebut terdiri dari kurang lebih 25% komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Selanjutnya tulang. Tulang terdiri dari sel-sel dan matris ekstraseluler. Sel-sel tersebut adalah osteosit, osteoblas, dan osteoklas. 1. Osteosit adalah sel-sel matang yang mengisi lakuna dalam matris. 2. Osteoblas menyintesis unsur-unsur organik tulang. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk pembentukan tulang-tulang baru selama pertumbuhan, perbaikan, dan membentuk tulang kembali. 3. Osteoklas adalah sel-sel yang bertanggung jawab untuk menghancurkan dan membentuk kembali tulang. Selanjutnya, pembagian tulang. Tulang terdiri dari 1. Tulang aksial seperti tulang kepala atau tengkorak, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk dan sternum. 2. Tulang apendikular atau tulang tangan dan kaki seperti ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Fungsi tulang. 1. Tulang memberikan topangan dan bentuk pada tubuh. 2. Pergerakan. 3. Perlindungan. 4. Pembentukan sel darah atau hematopoiesis. 5. Tempat penyimpanan mineral. Selanjutnya, jenis tulang. 1. Tulang kompa adalah jaringan yang tersusun rapat, terutama ditemukan sebagai lapisan di atas jaringan tulang kankiolus. 2. Tulang kankiolus tersusun dari batang-batang tulang halus dan irregular yang bercabang dan saling bertumpang tindih untuk membentuk jaringan-jaringan spikula tulang dengan rongga-rongga yang mengandung sumsum. Selanjutnya, mekanisme tulang. 1. Osteogenesis merupakan suatu proses pembentukan tubuh. 2. Osifikasi intramembranosa terjadi secara langsung dalam jaringan mesenkim janin dan melibatkan proses pergantian membran yang sudah ada. 3. Osifikasi endokondral terjadi melalui pergantian model kartilago. Sebagian besar tulang rangka terbentuk melalui proses osifikasi. Klasifikasi tulang. 1. Tulang panjang berbentuk silinder dengan kedua ujungnya yang bulat. Biasa disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa. Ujung tulangnya yang berbentuk bulat dan tersusun atas tulang rawan disebut epifise. Fungsi tulang pipa yaitu sebagai penyusun humerus dan juga femur, dan sebagai pembentukan sel darah merah yang memang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Tulang panjang ditemukan di tungkai atas dan di tungkai bawah, serta di tangan dan kaki. Tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang berbentuk seperti kubus, memiliki panjang, lebar, dan ketebalan yang kira-kira sama. Satu-satunya tulang pendek di kerangka manusia adalah karpal pada pergelangan tangan dan tarsal pada pergelangan kaki. Tulang pendek memberikan stabilitas dan dukungan serta beberapa gerakan terbatas. 3. Tulang pipi. Bentuk gepeng dan berupa lempengan-lempengan lebar. Tulang pipi ini tersusun atas dua lapisan tulang kompak, yaitu lamina eksterna dan interna osis carni. Di antara dua lapisan ini terdapat lapisan sponi yang dinamakan diploe. Fungsinya untuk melindungi struktur tubuh yang
yang berada di bawah tulang tersebut dan sebagai pelindung organ yang membentuk sistem transportasi dalam tubuh. 4. Tulang irregular adalah tulang yang tidak memiliki bentuk yang mudah dikarakterisasi sehingga tidak cocok dengan klasifikasi lain. Tulang-tulang ini cenderung memiliki bentuk yang lebih kompleks, seperti tulang belakang yang menopang sumsum tulang belakang dan melindunginya dari kekuatan tekan. Banyak tulang wajah, terutama tulang rahang yang terdapat gigi, diklasifikasikan sebagai tulang tidak beraturan. 5. Tulang sesamoid adalah sebuah tulang yang terletak di sekitar persendian atau otot. Tulang sesamoid bervariasi dalam jumlah dan penempatan, tetapi biasanya ditemukan pada tendon yang terkait dengan kaki, tangan, dan lutut. Selanjutnya otot. Semua sel-sel otak mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Otak berfungsi untuk pergerakan, penopang tubuh, dan mempertahankan postur dan produksi panas. Ciri-ciri otak yaitu kontraktibilitas, eksitabilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Jenis-jenis otak terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Selanjutnya sendi. Sendi itu disokong atau diperkuat pada bagian luar oleh otot dan tendon. Gerakan sendi antara lain meluncur, fleksi, ekstensi, jari kaki, plantar fleksi, abduksi, aduksi, rotasi, dan sirkumfleksi. Gangguan persendian antara lain artritis, osteoartritis, artritis reumatik, dan diskulasi fraktur. Selanjutnya ligamen dan tendon. 1. Ligamen. Ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut yang berperan dalam menghubungkan antara lubang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Fungsinya untuk mencegah terjadi hipertensi tulang atau sendi. Jenis-jenis diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu ligamen artikular, ligamen remena metafetal, dan ligamen peritongkal, dan ligamen aksesorum. 2. Tendon. Tendon merupakan sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain beririnsi ke dalam tulang. Fungsi tendon adalah melekat tulang dengan otot atau otot dengan otot.